Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi perkuliahan lapangan terbang. Kita masuk ke pertemuan ke-12 pada pagi hari ini, yaitu kemarin kita sudah membahas terkait dengan runway, taxiway, dan apron, dan juga bagaimana karakteristik pesawat di dalam pengaruhnya terhadap perencanaan suatu bandara, yaitu terutama yang terkait pada landing gear dan juga berat pesawat. Nah, maka hari ini adalah bagaimana konsep umum untuk dalam pembuatan master plan dalam sebuah perencanaan suatu bandara udara itu sendiri. Nah, filosofi dari perencanaan bandar udara itu sendiri adalah suatu fasilitas atau penyediaan dari penyedia jasa pengantaran udara melalui udara, baik bagi pesawat terbang, penumpang, barang, dana investasi yang paling minimum, penumpang yang paling minimum, hubungannya dengan lingkungan, kemudian operator, dan hubungannya dengan lingkungan di sekitar bandara, sehingga kondisi dari segala kegiatan operasional itu bersifat efisien, aman, dan juga nyaman. Nah, jadi di sini penyediaan kebutuhan itu sendiri tidak hanya terkait dengan dari bisnis utama dari sebuah transportasi udara, yaitu dari bisnis pengantaran jasa baik penumpang dan ataupun barang, tapi juga terkait dengan proses investasi yang muncul akibat adanya pembangunan suatu bandar udara itu sendiri, baik yang nanti berefek pada investasi lokal, yaitu berarti daerah wilayah bandar udara itu sendiri, ataupun yang bersifat internasional. Karena kalau namanya bisnis pengantaran yang sifatnya udara itu memang investasinya adalah investasi penghubung antar wilayah yang notabene berarti bisa berbasis antar negara, sehingga ini juga akan mampu menarik investor untuk mampu menanamkan dana mereka kepada bandar udara tersebut, dan yang kemudian diolah sedemikian rupa menjadi banyak sekali badan-badan usaha yang bergantung pada kreativitas dari si bandar udara itu sendiri. Dari segi bisnisnya kan pendapatannya bisa dari penyewaan lapak penjualan di dalam bandara dan lain sebagainya. Kemudian juga filosofi dalam perencanaan bandar udara tidak lupa dengan konsep sustainability, yaitu bagaimana kita dapat meminimalisasi dampak infrastruktur terhadap lingkungan di bandar udara itu sendiri maupun di sekitarnya. Nah, tujuan dari master plan ini sendiri adalah secara umum menjadi pedoman bagi pengembangan bandar udara itu sendiri, terutama pada masa mendatang yang sifatnya jangka panjang. Biasanya master plan ini disusun itu dengan jangka waktu sekitar 25-50 tahun, sehingga apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang tersebut itulah yang akan menjadi fokus utama pembangunan bandar udara di masa mendatang. Sebagai tujuan khususnya, ya itu tujuan umumnya, maka tujuan khusus dari master plan itu sendiri adalah yang pertama pengembangan fisik dan land use, kemudian pengembangan lahan di sekitar bandara, karena ini sifatnya jangka panjang, otomatis harus diprediksi bagaimana lahan di sekitar wilayah bandara itu sendiri dapat dikendalikan, karena kalau tidak nanti akan merusak gitu ya
dari kondisi operasional bandar udara dari segi pengembangan di masa mendatang. Contoh yang paling nyata ya, walaupun master plan sudah dibuat tapi lahan sendiri masih menjadi sengketa, itu kasus beberapa tahun yang lalu ketika Bandar Udara Soekarno-Hatta akan berkembang ya menjadi ada Bandara Terminal 3 dan perluasan wilayah Bandar Udara Soekarno-Hatta pada beberapa tahun lalu itu terkendala akibat tanah-tanah yang berada di wilayah perbatasan bandar udara rupanya sudah diklaim oleh penduduk setempat, sehingga menjadi kesulitan dalam menyusun bagaimana pengembangan fisik dari Bandar Udara Soekarno-Hatta pada saat itu terkait dengan sengketa lahan yang terjadi di situ, terutama di wilayah perbatasan, karena memang karena jangka waktunya panjang, bisa jadi lahan-lahan yang berada di sekitar bandar udara itu sendiri mungkin tidak dimanfaatkan, sehingga warga masyarakat di sekitarnya menganggap itu adalah tanah kosong dan lain sebagainya. Dan juga pengembangan master plan ini juga akan mampu menjadi pedoman untuk bagaimana penetapan jalan masuk di wilayah tujuan atau wilayah kota yang berada di sekitar bandar udara tersebut, dan juga bagaimana efeknya terhadap lingkungan dari segi konstruksi dan operasi gitu ya, dan juga bagaimana analisa biaya ekonomi di masa yang akan datang. Sehingga biasanya pada master plan ini terjadi di turunannya adalah rencana induk yang berupa pertama policy and coordinate planning, yaitu rencana kebijaksanaan, kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan. Kemudian rencana ekonomi, bagaimana investasi jangka panjang di dalam sebuah proyek operasional bandar udara. Kemudian rencana fisik, bagaimana pengembangan fisiknya, rencana lingkungan, bagaimana dampak lingkungannya, dan rencana biaya ataupun berapa dana yang akan dibutuhkan untuk membuat master plan itu menjadi kenyataan pada tahun akhir ya, pada akhir tahun dari master plan tersebut. Biasanya rencana kebijaksanaan ini akan memuat tujuan, program kerja, jadwal dan anggaran, format evaluasi, pengembangan proses koordinasi dan monitoring, serta mengembangkan manajemen data dan publik sistem informasi publiknya. Sedangkan untuk rencana ekonomi tadi saya sudah singgung sebelumnya, bahwasanya ini terkait dengan persiapan analisis ke pasar, bagaimana pasar itu akan muncul di tahun itu, kemudian tahun yang akan datang hingga akhir tahun master plan ini dibuat. Bagaimana memperkirakan tentang kegiatan penerbangan yang akan datang. Dan kemudian membuat simulasi pada rencana ekonomi, yaitu simulasi keuntungan dan modal yang akan terjadi sehubungan dengan adanya pengembangan itu. Jadi bagaimana nanti kondisi ekonomi di bandar udara tersebut dan bagaimana penilaian dari segi investasinya gitu ya, dari sektor ekonomi dan investasinya juga nanti dilakukan simulasi bagaimana, apakah ini akan menarik bagi investor atau bagaimana timbal balik dari biaya yang sudah ditimbulkan oleh bandar udara itu sendiri. Kemudian yang berikutnya yaitu dari rencana fisik itu terdiri dari beberapa, yaitu yang pertama bagaimana pengembangan airspace, ruang angkasa dari bandar itu sendiri, bandar udara itu sendiri, bagaimana wilayahnya, karena kita sudah tahu ada beberapa aturan terkait misalkan pembangunan wilayah yang berada di sekitar bandara itu tidak boleh melebihi dari tinggi dari dimensi ruang angkasa yang dibutuhkan oleh bandar udara tersebut, dan juga bagaimana proses perluasan wilayah ATC, Air Traffic Control, yang terjadi di situ. Kemudian bagaimana konfigurasi airfield, zona terminalnya,
itu ya, apakah akan dikembangkan ataukah tetap sama. Kemudian bagaimana sirkulasi, utilitas, dan komunikasi di bandar udara tersebut. Kemudian bagaimana sistem jalan masuk dari darat menuju bandar udara itu, dan juga bagaimana pola penggunaan lahan secara keseluruhan. Ya, tadi saya ulangi kembali, dari rencana induk master plan itu salah satunya adalah bagaimana menentukan nanti sistem jalan masuk dari segi daratan, dan juga bagaimana pola penggunaan lahan di wilayah bandar udara itu sendiri secara keseluruhan. Sehingga pada pembangunan master plan ini yang harus ditetapkan itu adalah pertama, wilayah bandar udara itu sampai mana. Dan biasanya dari segi pembangunan itu tidak langsung seluruh wilayah wilayah bandara itu dibangun. Jadi step by step tergantung dari ini tadi master plan, karena master plan ini sendiri kan selain daripada rencana fisik juga terkait dengan rencana ekonomi. Bagaimana pengembangan bandar udara itu sendiri kalau dananya memang kurang, kan seperti itu. Sehingga biasanya, tapi yang jelas wilayah bandar udara itu sendiri dari segi tanah dan segala macamnya itu, lahan bandara itu harus ditetapkan sejak awal. Nah, karena kalau tidak ada ketegasan terkait dengan batasan wilayah ini, maka nantinya ke depan akan sulit untuk menerapkan master plan ini bisa berjalan dengan baik atau tidak, karena kan segala pembangunan infrastruktur akan terkait juga dengan bagaimana keterbatasan lahan yang tersedia. Dan berikutnya untuk master plan, perencanaan master plan berikutnya adalah terkait bagaimana dampak lingkungan yang akan timbul, yang sudah timbul, yang sedang timbul, dan juga yang akan timbul ketika yang pertama proses pelaksanaan konstruksi itu bagaimana dampak lingkungannya, kemudian pasca konstruksinya juga dipertimbangkan. Sehingga ini terkait juga dengan proses sustainability yang berada di wilayah bandar udara itu sendiri. Dan juga rencana lingkungan ini juga harus ditentukan terkait bagaimana sikap dan pendapat masyarakat terkait lokasi bandar udara yang berada di wilayah mereka, sehingga mereka akan dapat menyesuaikan diri. Nah, ini juga yang agak sulit juga ya, karena ini terkait dengan proses sosial. Nah, kemudian yang berikutnya terkait dengan biaya. Biaya itu wajar gitu ya. Bagaimana, apa sumber dananya, bagaimana batasan-batasannya gitu ya. Tidak serta-merta seluruh wilayah bandara harus dipenuhi pada saat itu juga. Biasanya nanti akan muncul kegiatan utama, kemudian nanti baru ada keuntungan itu dihitung segala macam, bagaimana simulasinya, apakah dapat untuk melaksanakan master plan di masa yang akan datang. Kalau memang tidak cukup, bagaimana sumber-sumber dana lainnya, apakah bisa dilaksanakan atau tidak. Ya, sekali lagi ini jangka panjang, sehingga tidak langsung terpenuhi pada saat itu juga, tapi juga mengingat bagaimana perkembangan bandara yang mungkin akan timbul di masa depan. Nah, ini jadi mempersiapkan kelaikan biaya dari alternatif tersebut dan rencana biaya awal dan program akhir. Nah, organisasi di dalam sebuah master plan ini ada beberapa. Yang pertama memang Airport Authority, otoritas bandara. Ya, kalau di Indonesia itu ya ini adalah Angkasa Pura gitu ya. Angkasa Pura mereka membuat airport master planning bersama pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah serta pihak-pihak yang terutama terkait dengan keimigrasian. Ya, bea cukai, pihak imigrasi, keamanan, militer, dan lain-lain. Karena pembangunan suatu bandara ini juga bisa menjadi suatu modal penting dalam peningkatan sistem keamanan di dalam sebuah wilayah itu sendiri. Sehingga adanya bandar udara tidak serta-merta berbicara tentang bisnis, tidak serta-merta berbicara
tentang transportasi, tapi juga bandar udara bisa kita kaitkan dengan sistem keamanan, kemudian dari garda terdepan perlindungan wilayah, ya, bahkan dalam proses pengendalian ekspor impor itu juga berada di bandar udara itu sendiri. Nah, pihak-pihak itu semua nanti akan terkait, termasuk juga maskapai yang akan menggunakan itu berdiskusi bersama bagaimana membentuk airport master planning tersebut. Nah, dari situ dia akan menurunkan terkait ya seperti halnya perusahaan yang lainnya. Jadi saya ulangi lagi, dari airport master planning ini dari semua pihak akan nanti menurunkan seperti organisasi yang lainnya, ada tim director, ada staffnya, kemudian dari tim perencanaan ini akan muncul bagaimana Central and Local Government Land Planning Authority, dia mempertimbangkan itu dari segi daerah, nasional, terus manajemen sistem bandaranya, dan juga bagaimana kontrol aviationnya. Nah, sehingga dalam proses perencanaan ini yang dikerjakan adalah yang pertama otomatis mempersiapkan program kerja, inventarisasi dan dokumentasi, perakiraan kebutuhan lalu lintas udara di masa datang, kebutuhan fasilitas dan pengembangannya bagaimana, dan apa batasan-batasan yang tidak mungkin dilakukan dan yang mungkin dilakukan untuk dikembangkan di wilayah bandar udara tersebut. Nah, kemudian tujuan daripada nanti airport master planning itu salah satunya adalah terkait dengan bagaimana tipe bandaranya, gitu ya, tipe bandara yang akan dibangun di situ, kemudian bagaimana nanti ke depan, gitu ya, supaya tidak tidak berantakan ya di dalam menyusun master planningnya. Kemudian bagaimana kita mereview dan konsep-konsep alternatif. Jadi dibuatlah master plan itu tidak hanya satu alternatif tapi banyak alternatif, sehingga nanti kita tinggal pilih saja yang mana yang akan maksimal di dalam pembangunan ataupun operasional dari bandar udara tersebut di masa datang. Di sini muncul yaitu yang namanya proses forecasting atau proses prediksi. Nah, prediksi ini bukan berarti kita menerka secara pasti bagaimana pengembangan di masa datang, sehingga kalau misalkan pengembangan ataupun yang terjadi di masa datang ternyata berada di luar prediksi dari perencanaan master plan sebelumnya, itu masih tidak serta-merta yang disalahkan adalah master plan-nya. Ya, artinya memang kondisi alam ataupun kondisi sosial ataupun yang lainnya itulah yang menyebabkan master plan ini tidak berjalan dengan sempurna, karena prediksinya otomatis sudah berbeda. Artinya kalau prediksinya berbeda, muncul evaluasi, muncul revisi, kan seperti itu. Sehingga bukan berarti master plan ini sesuatu yang yang sudah paten, tapi seyogyanya dengan adanya master plan ini pihak bandar udara akan jelas kemana arah dan tujuan dari proses kegiatan di bandar udara itu sendiri. Nah, tujuan membuat forecasting ya menyediakan informasi ya nanti untuk rencana fisik dan biayanya seperti apa, tapi bukan memprediksi sesuatu yang tidak diketahui di masa mendatang secara tepat ya. Jadi ini hanya prediksi saja. Dan pada forecasting ini apa saja yang perlu di forecast itu adalah bagaimana pergerakan pesawat ya di masa datang, jenis pesawat nanti bagaimana, apakah akan ada perubahan. Jadi setidaknya kita sudah mulai ada persiapan. Kalau misalkan pertamanya dia komersil ya, kemudian muncul berikutnya karena sudah berjalan bagus, dia ditargetkan untuk maskapai-maskapai besar seperti penerbangan internasional gitu ya. Nah, itu kan membutuhkan dimensi pesawat yang jauh lebih besar. Nah, ini harus disepakati terlebih dahulu. Apakah nanti
kalau akan dibangun bandara internasional dengan pesawat-pesawat yang lebih besar, dengan pergerakan yang lebih padat, itu bagaimana sistemnya dan lain sebagainya. Ini yang perlu di forecasting atau diprediksi. Kemudian bagaimana pergerakan penumpang dan juga pergerakan kargo ataupun barang. Nah, di wilayah kita memang yang agak kurang di sini adalah terkait dengan bandar udara kargo. Jadi banyak sekali bandara kita itu adalah bandara-bandara yang sifatnya adalah double bisnis, artinya ya penumpang juga, kargo juga iya, tapi terkadang karena sifatnya kecil, maksudnya di sini fokusnya itu hanya di penumpang, sehingga kargo yang muncul di bandar udara itu tidak terlalu banyak, atau bahkan tidak ada bandara kargonya gitu ya. Contoh yang di Pulau Jawa saja, bandara kargo itu masih hanya di Solo, Surabaya, dan juga Jakarta, kalau saya nggak salah di situ gitu ya. Jadi ya karena pergerakan barang ini ya semakin lama kita bisa melihat, semakin lama itu semakin besar untuk segi pengaruhnya ya, karena ya terkait dengan perkembangan e-commerce dan sebagainya itu, maka diperlukanlah pertimbangan-pertimbangan bagaimana forecasting dari angkutan barang ini sendiri di wilayah udara. Nah, jenis penerbangan ya ini kita ulangi kembali untuk memprediksi forecast for future dari sebuah bandar udara itu sendiri, yaitu ada beberapa jenis penerbangan komersil, yaitu penumpang dan juga kargo, kemudian general aviation seperti pesawat charter, terus misalnya untuk kepentingan-kepentingan sosial, kepentingan alam, kepentingan misalkan kepentingan bisnis sendiri, misalnya untuk ya tadi ya pesawat charter tadi. Kemudian juga jenis yang berikutnya yaitu penerbangan yang sifatnya militer. Nah, beberapa item yang diperlukan ini untuk forecasting secara detail itu adalah bagaimana penumpang, barang, dan surat yang diangkut setiap tahun dengan kategori, bagaimana secara internasional dan juga penerbangan domestik yang akan terjadi di masa depan, bagaimana jadwal penerbangan yang terjadwal dan juga tidak terjadwal, kemudian bagaimana waktu kedatangan, keberangkatan, transit, dan transfer dari pergerakan pesawat itu sendiri. Nah, yang diatur di sini adalah di titik mana jam-jam puncak pergerakan pesawat dan yang berisi penumpang, barang, ataupun surat yang diangkut dari kategori kedatangan gitu ya. Jadi bagaimana pergerakannya, mana jam puncak yang mungkin nanti akan terjadi. Dan selain itu juga dalam forecast ini juga ditentukan berapa kira-kira rata-rata hari sibuk setiap bulannya dalam pergerakan pesawat itu. Kan ada ada namanya, kalau hari sibuk itu berarti ya ada jadwal militer, ada jadwal ini kalau bandar udaranya gabung dengan militer, misalnya seperti kita ya di Sultan Syarif Qasim II. Nah, itu bagaimana nanti kalau ada pergerakan dari militer, pergerakan dari penerbangan pribadi, penerbangan dari pesawat komersil, itu bagaimana, kan itu harus dipertimbangkan. Nah, kemudian bagaimana pesawat penerbangan yang dilayani bandara serta rutenya, ya ini dari tadi ya penjelasan yang tadi, tipe pesawat yang memakai bandara, berapa jumlah total dari masing-masing tipenya, tipe pesawat tersebut, dan bagaimana penerbangan nantinya, planningnya untuk jam-jam sibuk. Karena ini nanti kalau sudah operasional ini sangat ketat sekali, sehingga tidak jarang ya kalau misalkan sudah memenuhi kapasitas, melebihi kapasitas, itu nanti ujungnya adalah ya bisa dideteksi dengan mudah, misalnya dengan banyaknya pesawat yang memutar di atas bandara hanya untuk mendarat, atau misalnya juga pesawat tidak bisa mendarat di landasan karena kondisi bandara yang kurang layak dan sebagainya. Kemudian setelah itu sudah di forecast, kemudian dilakukanlah bagaimana
kebutuhan sistem jalan masuk bandara dan juga daerah wilayah bandara itu sendiri. Dan pada saat konstruksi dipertimbangkan juga bagaimana kebutuhan pekerja dan jumlah pengunjung nanti apabila sudah operasional. Nah, biasanya ini ya langkah-langkah dalam membuat master plan, airport master plan itu sendiri. Jadi dari traffic control, konversi perkirakan, ya ini dari forecast tadi. Dari forecast bagaimana pergerakan pesawat, pergerakan penumpang, pergerakan barang, itu menjadi modal penting nanti untuk membuat yang namanya evaluasi modal existing dan bagaimana biaya kembalinya, maksudnya balik modalnya itu bagaimana. Kemudian bagaimana perencanaan fisiknya, kebutuhan fasilitas runway dan lain sebagainya itu. Kemudian bagaimana pendapatan yang sudah didapat, kemudian itu dibandingkan dengan tujuannya, bagaimana analisis biaya dan keuntungan. Ini berbicara bisnis gitu ya, bagaimana analisis biaya dan keuntungan dari operasional bandara itu sendiri. Dan kemudian kalau sudah dibandingkan, maka dibuatlah revisi-revisi ya untuk menyesuaikan kondisi existing di dalam sebuah perencanaan master plan bandar udara. Nah, di dalam master plan tersebut salah satu yang penting tadi saya sudah katakan adalah terkait dengan lokasi. Ya, karena ya bagaimana kita mau membangun infrastruktur kalau lokasinya saja kita tidak tahu, kan seperti itu. Nah, di dalam airport location plan itu ada lokasi ideal di dalam sebuah pembangunan infrastruktur bandara, yaitu kita harus mempertimbangkan obstacle bangunan sekitar bandara dan juga hazardnya itu juga bagaimana. Abi, kalau buka sosis sama itu Tete. Ya maaf tadi ada gangguan ya, kita kembali lagi di dalam sebuah penentuan lokasi ideal dari sebuah bandar udara itu sendiri. Kita harus menentukan bagaimana daerah aman terutama bagi operasional pesawat itu sendiri, yaitu yang terdiri dari bagaimana obstacle atau bangunan di sekitar bandara yang akan membatasi terutama pada ruang angkasa ya. Jadi sebuah ruang yang diperlukan di dalam bandar udara itu waktu operasional pesawat ketika dia akan bermanuver, ya kan? Itu terkait dengan bangunan. Kemudian juga bagaimana lingkungannya, asap, suara, kabut itu juga harus dipertimbangkan. Daerah dengan potensial air traffic yang memenuhi kebutuhan demand untuk jangka panjang. Jadi pada peletakan suatu lokasi bandar udara itu sendiri itu juga harus diperkirakan bagaimana bandara itu dapat menjadi daya tarik atau menjadi faktor penarik di dalam sekitar lokasi wilayah bandara itu sendiri. Dan juga lokasi ideal bagi bandara otomatis aman dan memberikan keuntungan yang maksimal. Langkah evaluasi dan pemilihan lokasi yang ada di situ adalah ya perencanaan kasar ya. Secara kasar ya area yang dibutuhkan dengan yang berkaitan dengan wilayah runway itu jadi nomor satu. Jadi artinya kalau membangun bandara kita harus memperhatikan ya lapangan terbangnya dulu. Itu kan lapangan terbang ya artinya di airside-nya. Bagaimana? Karena kan yang namanya bandar udara itu yang terpenting adalah pergerakan pesawat, ya kan? Nah barulah setelah itu dipikirkan bagaimana pergerakan penumpang dan lain sebagainya. Dan biasanya pada pemilihan secara kasar itu harus bebas halangan ya sepanjang 15 km. Ya ini terkait juga dengan tadi ruang angkasa tadi gitu ya. Jadi selama 15 km itu harus dilakukan penilaian peninjauan bagaimana bangunan ataupun terkait dengan tinggi bangunan tersebut. Nah terkait dengan runway itu terkait dengan panjangnya orientasi angin
Ya, kita bisa melihat kalau di bandara itu ada arah 90-270, artinya runway itu berada pada arah 90 dan arah 270, ya, atau timur ke barat, kan itu yang seperti itu. Dan juga ini juga nanti akan timbul bagaimana proses penentuan lokasi atau arah runway itu sendiri. Ini juga terkait dengan bagaimana kondisi angin. Di situ kemudian bagaimana jumlah runway yang dimunculkan dan juga lebar serta jaraknya terhadap taxiway. Dan ini pertimbangan-pertimbangan ya. Kalau tadi secara kasar itu dari dua itu saja. Secara detail itu bagaimana nanti pertimbangan aktivitas penerbangan, perkembangan wilayahnya, kondisi atmosfernya, jalan masuknya, hingga kepada bagaimana peluang tersedianya utilitas-utilitas yang mendukung dari operasional bandar udara itu sendiri. Nah, langkah evaluasi dan pemilihan lokasi yang pertama, dia melakukan feasibility study atau melakukan studi pendahuluan. Tapi ini sekali lagi dilakukan setelah lokasinya sudah ditentukan. Ya, setelah sudah ditentukan A gitu, dan dilakukan studi pendahuluan, kemudian survei lapangan. Survei lapangan ya terkait dengan evaluasi bagaimana ruang angkasanya, bagaimana evaluasi obstacle, hazard, cuaca, peluang tersedianya alat bantu pendaratan ya, VFR. Kemudian pertimbangan sosial itu juga harus dikaitkan di sini. Di dalam studi pendahuluan tersebut bagaimana survei kebisingannya, tata guna lahan, keratan dengan pusat kebutuhan jalan masuk darat, artinya ya bagaimana hubungan antara bandara itu sendiri dengan jalur utama yang menuju ke pusat kota terdekat dari bandar udara tersebut. Kemudian juga pertimbangan biaya topografi atau biaya pengukuran, kemudian bagaimana biaya material, biaya muncul pada saat operasional, juga biaya-biaya terkait dengan utilitas penerbangan. Nah, dari segala macam tersebut kita lakukan review. Ya, reviewnya kita kurangi jumlah lokasi yang pantas untuk detail lebih lanjut. Jadi tadi alternatif lokasi 1, 2, 3, ada 4 sudah ditentukan. Kemudian dari situ dilakukan suatu studi pendahuluan untuk feasibility study-nya. Kemudian dari berbagai alternatif lokasi tadi dilakukan penunjukan lah, ibaratnya di mana dari semua itu pertimbangan terakhir adalah bagaimana membangun bandara dengan efisiensi daripada segi biaya. Sehingga biasanya laporan dari studi pendahuluan tersebut ya terkait dengan outline, analisa biaya, dan juga tindakan lanjut untuk bandar udara itu sendiri. Nah, ini caranya ya seperti ini. Jadi dia mulai mengumpulkan data temperatur. Ini salah satu contoh saja di dalam sebuah master plan, yaitu menentukan konfigurasi runway. Ya, itu kita harus tahu bagaimana temperatur, elevasi, kemiringan, karakteristik pesawat rencana, data angin bagaimana, dan kemudian dikoreksi lah ya. Dari panjang runway ARFL ini dipengaruhi oleh berbagai macam faktor koreksi ini sendiri. Nah, sebelum sampai ke sana kita beranjak dulu kepada istilah dimensi dari runway. Kita ulangi kembali ya. Istilah dimensi runway yang pertama yaitu TODA, take off distance available, yaitu jarak take off ya. Ini dari sini ke sini. Ini adalah wilayah di mana pesawat itu akan melakukan take off hingga mampu terbang ketinggian sekitar 35 feet ya. Kalau memang tidak ada clearway berarti panjang TODA hanya sampai stopway saja. Tapi kalau ada clearway di situ yang bukan perkerasan tapi untuk jarak bebas untuk keamanan
pesawat itu biasanya kita sebut clearway, letaknya di dalam sekitar stopway ini, ya berarti TODA itu panjangnya sampai kepada ujung clearway. Jadi rumusnya adalah ini. Diingat ya rumusnya, mana tahu nanti di soal keluar. Kemudian ada juga terkait dengan ASTA, Accelerated Stop Distance Available. Ini ASTA ini adalah untuk perhitungan panjang guna penentuan V1 atau keputusan-putusan untuk melakukan take off. Nah, sehingga ASDA ini itu diperlukan ya ketika pesawat itu sudah atau belum mencapai V1 terus kemudian terjadi gagal mesin ya, maka yang harus diukur oleh pilot itu sendiri adalah pesawat bisa tidak berhenti hingga pada perpanjangan stopway ini sendiri. Sehingga ASTA itu stopway awal ditambah runway, ya ini ASTA stopway awal ditambah runway ditambah stopway akhir. Nah, jadi ketika dia sudah berjalan, apakah nanti bisa berhenti tidak maksimal di ujung stopway ini? Itu untuk penentuan ASTA. Kemudian TORA, take off run available, itu adalah jarak take off, gitu ya. Dan untuk untuk segi kenyamanan dan juga keamanan, jarak aman, biasanya TORA ini berawal bukan dari titik awal runway ini, tapi dihitung dari stopway awal yang paling ujung kiri. Nah, itu TORA, karena pesawat sudah boleh melakukan take off walaupun dia belum pada atau masih berada pada stopway awal ini. Gunanya apa? Nanti untuk memprediksi apabila ada hambatan di tengah jalan saat take off, masih ada kemungkinan pilot untuk melakukan manuver pemberhentian. LDA ini satu-satunya yang membahas landing distance available. Ini adalah yang kita sebut panjang runway, ya. Nah, panjang runway ini dihitung dengan rata-rata jarak pendaratan pesawat yang terbesar, ya, yang dapat ditampung di bandar udara itu sendiri dengan kondisi normal. Nah, di dalam sebuah master plan ini sendiri kita juga harus tahu bagaimana fase-fase dari sebuah penerbangan itu sendiri, ya, mulai dari planning hingga ke landing. Yang pertama ya itu adalah fase taxi, ya, ini juga sudah saya bahas di beberapa pertemuan sebelumnya, di mana pada fase ini pesawat akan melakukan manuver hanya yang berada di darat, jadi belum sampai ke runway. Karena runway itu nanti menghubungkan antara dia manuver di darat hingga sampai ke udara. Sehingga pergerakannya ya mulai dari apron dan juga taxiway. Dan kecepatan di dalam fase ini juga dibatasi untuk menghindari tergulingnya pesawat saat berbelok dan juga potensi tabrakan dengan pesawat yang lainnya. Jadi memang dibatasi sehingga pesawat itu ketika berjalan di darat itu tidak guling. Taxi. Nah, kemudian setelah taxi ada take off, ya. Take off itu adalah jarak yang diperlukan untuk sebuah pesawat dari awal, ya, untuk terbang hingga ketinggian 35 feet atau 10,5 meter. Ya, itu adalah take off gitu ya. Ini proses take off, normal take off case. Nah, pada take off ini mesin pesawat diposisikan pada daya yang tinggi sehingga bahan bakar itu 60% atau 70% akan habis pada saat take off ini, karena memang ini menjadi satu-satunya cara bagaimana pesawat itu bisa terbang. Jadi saat dia dari ujung apron dia berjalan terus meningkatkan kecepatan hingga V1 sudah tercapai baru ke V2 gitu ya.
untuk mendaki. Nah, untuk mendaki tadi. Nah, kemudian di dalam kecepatan takeoff itu sendiri dipengaruhi oleh ya berat pesawat, desain sayap, kondisi udara, dan penggunaan flap dan slide. Pada umumnya, semakin berat pesawat, kecepatan dan jarak yang dibutuhkan akan semakin besar, dan yang akan mempengaruhi dari segi takeoff itu sendiri. Yang paling menghambat itu adalah headwind, angin depan. Ya, jadi headwind itu akan mengurangi kecepatan saat takeoff, dan juga sidewind atau angin samping itu yang akan mengganggu kestabilan dari pesawat udara itu sendiri. Kemudian setelah takeoff itu berhasil, maka pesawat berada dalam fase climb atau saat menanjak, mendaki. Di sini pesawat akan meningkatkan gaya angkatnya dengan membesarnya angle of attack atau sudut serang, sehingga meningkatkan daya pada mesin. Jadi ya seperti halnya kalau di film Fast Furious itu ya nose gitu ya. Jadi ya kalau nose kan lurus ke depan ya. Dimana kalau nose itu dimiringkan kan pesawat itu mobil akan bisa terbang, kan intinya seperti itu gitu ya. Jadi dia pesawat ini akan berusaha untuk mendapatkan gaya dorong yang kuat untuk naik, hingga gaya angkatnya itu sendiri akan melebihi dari berat pesawat. Ini sama posisinya dengan kalau kita berada di air dan kita ingin mengapung, kan gaya angkat air harus melebihi dari berat pesawat itu sendiri. Nah, kemudian setelah climb ini sudah berhasil, sudah berada di ketinggian tertentu yang sudah ditentukan, maka pesawat berada pada kondisi yang cruise atau yang santai. Ya, jadi di sini pesawat itu akan menggunakan bahan bakarnya paling kecil ya, dengan desain yang optimum, sehingga di sini pengurangan bahan bakar disarankan seminimal mungkin itu pada saat kondisi cruise. Nah, fase ini memiliki durasi yang paling lama selama perjalanan di udara untuk melakukan misi hingga sampai ke tujuan. Nah, inilah biasanya tanda-tandanya itu adalah ya kalau di penumpang itu ya sapu pengaman sudah bisa dilepas, kemudian ada pelayanan penerbangan di situ gitu ya, dari segi penjualan dan lain sebagainya. Nah, pada saat cruise ini yang sama itu yang diusahakan kecepatan dan ketinggiannya itu konstan. Yang nanti yang berubah-ubah itu adalah arah haluan ya, yang mana si pilot akan menyesuaikan di mana gaya angkat sayap itu harus sama dengan berat pesawat itu sendiri, sehingga pesawat itu harus berada pada kondisi yang stabil. Nah, ketika sudah akan mencapai tujuan, cruise ini akan berubah menjadi descent, di mana kecepatan pengaturan awalnya itu adalah pengaturan gaya angkatnya mulai diturunkan itu, dan pada sudut ini sendiri ya, kalau mau mendarat itu sudutnya sekitar 3 derajat menuju bandara. Jadi ya dihitung aja jaraknya dari 3 derajat dari bandara udara itu sendiri, maka pada jarak berapakah pesawat itu akan mulai melakukan aktivitas descent itu sendiri. Biasanya kondisi ini disebut approaching, dan approaching itu sendiri nantinya akan menjadi persiapan untuk posisi landing. Nah, fase terakhir yaitu landing, sehingga pesawat itu berusaha menurunkan kecepatan serendah mungkin supaya dapat menyentuh runway yang halus. Penurunan ini dapat dilakukan dengan penggunaan flap maupun speed brakes. Jadi kalau yang pada saat take off, headwind, angin depan itu akan mengganggu proses take off, tapi kalau untuk landing, headwind ini akan sangat membantu. Nah, posisi touchdown itu adalah kondisi ketika pesawat itu baru menyentuh darat gitu ya. Nah, inilah yang
pada pertemuan sebelumnya saya sudah katakan bahwasanya adanya genangan air di bandara itu akan sangat mengganggu, karena ketika touchdown itu potensi slip pesawat itu akan sangat besar, sehingga kalau pada kondisi touchdown itu ada genangan air, maka roda itu akan slip, dan kalau slip sedikit saja karena kecepatannya tinggi, ini akan fatal. Nah, itu saja sih sebenarnya berbahaya. Dan kemudian setelah landing itu ya dia akan melakukan aktivitas taksi kembali menuju ke apron. Ini dalam kondisi normal pesawat itu dapat melakukan pendaratan dengan hanya memanfaatkan 60% energi sampai kondisi berhenti dari panjang landasan, dan pilot melakukan pendekatan di ujung runway atau di thresholdnya dengan ketinggian 50 feet. Jadi yang mulai dia akan turun atau mulai akan touchdown itu ketika berada pada ketinggian 15 meter. Ya, ketinggian 15 meter itu baru nanti dia akan turun langsung menuju ke touchdown itu sendiri. Nah, jadi seperti itu, dan ini kalau kita bisa rangkum ya, pada awalnya komponen panjang runway ini, kalau runway saja berarti semua komponen itu panjang sepanjang itu ya, TORA, take off run, TODA, take off distance, SDA dan LDA itu semua jadi satu. Kemudian kalau ada clearway pada kondisi B, maka TODA itu adalah jarak dari awal sampai ke clearway itu sendiri. Ya, dan kalau untuk LDA, SDA dan TORA itu semua berada pada wilayah runway yang awal ini. Ini kalau ada clearway ya, kalau ada stopway itu maka ASDA itu berada sampai kepada stopway. Ini untuk memudahkan pemahaman saja. Dan untuk TODA, TORA dan LDA itu berada di runway ini sendiri untuk panjangnya. Jadi hati-hati dengan kondisi-kondisi ini. Dan kemudian ini kalau ada stopway awal di runway, maka LDA itu adalah total runway dikurangi dengan stopway awal. Sedangkan yang lainnya TORA, TODA, ASDA itu semua masih sama sepanjang perkerasan itu sendiri. Dan kalau lengkap, ada stopway-nya, ada clearway-nya, ada stopway awal, maka hitungan istilah jarak panjang landasan itu seperti ini. LDA adalah yang berada di tengah untuk landing normal atau take off normal. Kemudian TORA itu seperti ini, ya, dari stopway awal sampai ke ujung runway. ASDA itu udah sampai ke stopway. Dan TODA ya, ini take off distance available itu sampai kepada clearway. Nah, ini sama ya seperti tadi ya, take off distance itu direncanakan pesawat terbang untuk melakukan lepas landas normal, yaitu 100% dari runway itu sendiri, length of runway, dan ditambah 15% jarak tambahan untuk overlap. Ya, maksudnya untuk kalau ada kondisi-kondisi tertentu atau batas toleransinya. Landing distance ini komponennya ya, ini secara umum. Landing distance adalah jarak yang diperlukan untuk melakukan pendaratan, ya ini sepanjang 100% dari landasan pacu. Kemudian stop distance itu jarak yang direncanakan untuk berhenti setelah melakukan pendaratan secara normal pada jalur landasan pacu itu sendiri. Dan biasanya pada stop distance ini pesawat itu akan melakukan pengereman penuh ya, bahkan memakai speed brake untuk menghentikan pesawatnya jadi kalau pesawat itu menggunakan full brake ya, pengereman penuh, itu diperkirakan bisa berhenti sampai 60% dari jarak pendaratan, itu namanya stop distance. Kalau landing distance itu ya 100%, maksudnya pendaratan secara normal.
Kemudian ada juga clearway. Clearway itu daerah bebas yang terletak di zone ini. Dia biasanya di sini tidak diperkeras, gitu ya, tidak diperkeras. Biasanya ini untuk daerah keamanan. Ya, ketika ada take off yang berlebihan atau take off yang gagal ataupun pendaratan yang berlebihan, sediakan wilayah itu. Stopway itu daerah yang terletak di luar landasan pacu tapi termasuk pada bagian clearway. Nah, stopway ini biasanya diperkeras sama dengan runway itu sendiri. Take off run itu ini kita bisa lewatkan, sama ya sebenarnya, lift off distance sama. Nah, sehingga kalau kita bisa digambarkan istilah-istilah tadi itu bisa dijelaskan seperti ini. Stop distance ya 60%. Jadi kalau dia penuh, dia diharapkan pesawat itu berhenti atau bisa melakukan manuver taksi itu pada kondisi 60% di sini. Tapi kalau secara normal TOR itu sendiri adalah sepanjang ini. Ini adalah take off run atau LDA. Ya. LDA adalah yang ini, landing distance. Take off run ini ya range of runway. Sehingga take off distance itu adalah besaran runway ini 100% dengan ditambah 15%. 15%-nya itu adalah clearway ataupun stopway dan juga clearway atau stopway. Jadi ini tergantung dari penyediaan di bandar udara itu sendiri. Oke, nah di dalam penghitungan itu ya, ini bisa kita lihat sendiri. Yang perlu diingat di sini adalah istilah-istilahnya sehingga tidak salah di dalam menghitung bagaimana jarak ataupun karakteristik dari runway itu sendiri. Kalau dia menghitung dari runway, desain runway itu ada beberapa kondisi yang perlu diperhatikan, yaitu pada saat keadaan lepas landas normal di mana seluruh mesin dapat dipakai dan runway itu bisa memiliki karakteristik yang cukup untuk pesawat terbang itu mendarat. Dan juga berikutnya adalah lepas landas dengan suatu kegagalan mesin. Jadi ini juga menjadi pertimbangan dalam mengukur pengukuran runway, dimana karena kan kondisi di pesawat itu sendiri memang ya landing, proses take off normal dan proses take off dengan engine failure atau dengan kegagalan mesin. Ini nggak begitu jelas ya gambarnya, tapi di sini ya pada saat kondisi lepas landas normal, panjang lapangan itu diperhatikan dengan rumus ini. Sedangkan kalau untuk kondisi lepas landas dengan kegagalan mesin itu memakai rumus ini, panjang lapangan atau fit length-nya Fs tambah Cw 0,5 kali TOD dan sebagainya. Nah, ini kalau misalkan kita memperhatikan, kalau misalnya sudah mencapai V1, maka mau nggak mau kan pesawat harus tetap terbang tuh. Nah, berapakah jarak yang ideal untuk take off itu masih bisa berlangsung ketika keadaan kegagalan mesin? Nah, sedangkan kalau kegagalan lepas landas, jadi artinya kalau gagal take off dia berhenti, maka perhitungan panjang lapangannya itu akan sama dengan ASD. ASD itu adalah jarak percepatan berhenti atau accelerate stop distance. Kalau dalam keadaan pendaratan, Fs ya itu adalah sama dengan LD. Atau LD itu SD, jarak pemberhentian dibagi 0,6, karena jarak pemberhentian ini kalau terjadi landing dengan kecepatan atau sistem pengereman penuh.
Nah, di dalam menentukan panjang runway ini sebenarnya sudah diatur ya di dalam Airport Reference Runway Length (ARFL), dan ditambah dengan beberapa koreksi-koreksi. Contoh misalnya ini kalau dari koreksi pertama adalah koreksi elevasi, di mana panjang runway akan bertambah 7% setiap kenaikan 300 meter dari atas permukaan laut. Koreksi berikutnya koreksi temperatur, di mana temperatur standar ICAO 15 derajat, setiap kenaikan 1 derajat naik 1%. Sedangkan untuk setiap kenaikan 1000 meter dari muka laut rata-rata temperatur turun 6,5 derajat Celcius. Ya, ini susah cara membacanya, maka yang paling gampang adalah menggunakan rumus ini saja. Kemudian juga terkait dengan kemiringan jalur, slope ya, kenaikan slope 1% maka bertambah panjang sekitar 10%. Kemudian ini juga koreksi kondisi lokal, misalnya seperti koreksi angin permukaan. Kalau panjang runway lebih pendek bila bertiup angin haluan atau headwind, dan sebaliknya bila bertiup tailwind atau angin yang akan mendorong takeoff itu, maka runway yang diperlukan akan jauh lebih panjang. Jadi kalau ini dari kondisi surface wind ya, panjang runway akan lebih pendek apabila bertiup angin haluan atau headwind panjang runway. Kalau kalau ada tailwind atau angin buritan, maka runway diperlukan akan jauh lebih panjang. Headwind yang dimaksud, yang diizinkan adalah kekuatannya sekitar 10 knots, sedangkan untuk tailwind, untuk angin yang dari ekor gitu ya, dari stopway akhir itu diperhitungkan adalah 5 knots. Kemudian yang berikutnya koreksi angin ya, ini kemudian ini ya, tidak boleh ada genangan tipis air, itu sudah jelas. Tinggi maksimum ya, ini yang sudah diteliti yang dapat mengganggu proses landing itu adalah sekitar 1,27 cm, sehingga proses drainase di bandara itu sendiri harus mampu membuang air permukaan ini sendiri secara secepat mungkin. Nah, sehingga pada panjang runway minimum dengan metode ARFL (Airport Reference Field Length) itu persamaannya adalah ini, panjang runway rencana dikalikan dengan faktor koreksi-koreksi tersebut ditambah faktor koreksi angin permukaan. Ya, ini contoh misalnya real existing-nya. Saat ini Bandar Udara Manokwari panjang runway-nya 2000 meter. Berdasarkan standar, runway ini termasuk pada klasifikasi landas pacu non-instrumen atau VFR dengan kode 4C. Kode nomor landas pacu 4 didasarkan pada landas pacu operasional 2000 meter. C itu bentang sayap terbesarnya adalah pesawat Boeing 737-300, yaitu selebar 28,9 meter. Jadi karena dia sudah direncanakan, pesawat terbesarnya itu adalah Boeing 737-900ER, maka dicarilah data-data pesawat Boeing 737-900ER ini untuk nanti akan dipakai di dalam pembangunan atau evaluasi dari runway Bandar Udara di Manokwari tersebut. Ini ya sudah dapat semua ya datanya, mulai dari taxi way dan sebagainya. Dan kemudian setelah itu data yang berikutnya adalah bagaimana karakter perjalanan yang berada di Manokwari tersebut. Yang sering dipakai itu ya biasanya yang sering perjalanan terjauh yang dari Manokwari itu mana. Nah, di situ terdata, oh ternyata di situ adalah Bandar Udara Hasanuddin di Makassar. Itu yang paling jauh.
Berarti diukur jaraknya berapa. NM itu adalah nautical miles. Ini ada perhitungan standar bandara, standar pesawat gitu ya, nautical miles, jadi bukan mil saja. Nah kemudian ditinjau lagi, kalau misalkan Hasanuddin itu tidak bisa beroperasi pada suatu ketika, maka di manakah bandara alternatif ini sendiri dari bandara Hasanuddin yang mampu dicapai oleh pesawat tersebut. Nah ternyata di sini dihitung adalah dicari datanya, ternyata bandara alternatif itu Banjarmasin, letaknya 302 nautical miles dari bandara Hasanuddin. Jadi dihitunglah pilotnya. Pilot dihitung dari mana? Dari ini ya, ini kan ada pilotnya, dihitung. Kemudian dicari operating empty weight ditambah pilot ya. Jadi pilot ini dihitung dari 186 penumpang dan 4.000 atau 4 ton bagasi, dan operating empty weight berat pesawat kosong ditambah pilot adalah sekitar ini 63,557 kilo. Nah maka dari sini ya, ini dilihat ini dari pabrikan pesawat itu sendiri, dari 737-900ER itu ini sudah tersedia sih sebenarnya data ini ya di dalam pabrikan pesawat tersebut. Nah disitu kita melihat dari jarak jumlahan tadi ya, sekitar 1000-an ya. Jarak apa maksudnya di sini? Jarak yang di sini yang dimaksud adalah jarak ini ke bandara tujuan ditambah dengan bandara alternatif dihubungkan dengan operating empty weight ditambah pilot, itu ada sekitar tadi 63 ribuan ya, 63 ribuan ya. Oke, 63 ribuan kilogram ya. Jadi kita ambil di sini ini 63.000, sekitar di sini kita hubungkan. Di sini ternyata titik ini berada pada titik pertemuan di 74.800 kg untuk berat rem. Brake release gross weight itu adalah sebesar 74.800 kg. Ini masih kurang dari rencana awal yaitu 85.000. Nah di sini 74.800 ya. Mana 74.800 sekitar di sini. Berarti masih kurang dari yang terakhir di sini 85.000, jadi masih jauh di situ untuk, jadi masih terjangkau lah pesawat tersebut dari Manokwari hingga ke Makassar. Kemudian dari situ didapatlah ya, ini dari ARFL untuk panjang runway dari 737-900ER ini didapatlah data 2050 meter. Karena ini dari data di Bandara Manokwari ya, ini terletak di sekitar berapa nih angkanya ya, 12 ya, 120 ya, saya agak tidak terlalu kelihatan di data di sini dengan hubungannya dengan operasional take off weight-nya. Di sini didapatlah data 2050 meter. Nah, maka dari sini, dari 2050 ini, ARFL ini dicari bagaimana koreksi-koreksinya ya. Yang pertama koreksi elevasi, berarti perhitungan pakai rumus tadi didapatlah 2052. Koreksi suhu gitu ya, koreksi suhu didapatlah dari data 10 tahun terakhir, dicari temperatur terpanas ya, T1 dan T2 nya. Ini dari sumber 1, sumber 2, dan maka dicari ya rata-rata suhunya berapa, reference temperaturnya, kemudian baru dihitung berapa koreksi panjang runway ketika ada temperatur turun tersebut. Kemudian dari segi kemiringan ini juga
hitung sehingga di dalam perhitungan panjang landas pacu yang dibutuhkan adalah sekitar 2352, kita genapkan menjadi 2400 meter. Jadi ini gitu ya, untuk kalau pesawat Boeing 737-900ER yang direncanakan akan mendarat itu dibutuhkan panjang landasan sebesar 2400 meter. Itu untuk hari ini, kita lanjutkan pertemuan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.